Kemurnian memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun. Melindungi dari segala ancaman. Kemurnian yang selalu mengembalikan keseimbangan. Inilah kemurnian yang selalu menjagamu. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Teknik Industri Kelas berbagi kelompok 4 akan menjelaskan tugas analisis perancangan usaha tentang STP produk Bear Brand dari PT Nestle. Mantap. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Bahtiar, NIM 170601129. Hai, saya Nadi Waisi Anafi, NIM 17060611123. Hai, nama saya Khalifatur Rahma, NIM 170601170. Mantap. Nama saya Prayoga Rizky Hermawan, NIM 170601130. Halo, nama saya Lustari, NIM 170601168. Terima kasih. Seiring dengan perkembangan zaman, minuman susu dalam kemasan menjadi prioritas konsumen karena gaya hidup masyarakatnya yang terus menuntut kepraktisan. Nah, bila dulu orang-orang rela meluangkan waktunya untuk menyeduh air dan mengaduk susu dalam gelas, kini sebagian orang lebih memilih membeli produk susu siap minum yang sudah dikemas secara praktis dan steril. Oke, susu Bear Brand yang diproduksi oleh PT Nestle Indonesia merupakan produk susu steril tanpa bahan pengawet yang telah mengalami proses sterilisasi. Nah, ini ada 3 macam susu Bear Brand. Yang pertama ada teh putih, dan yang kedua ada white milk, dan yang ketiga ini yang original. Kemurnian susu Bear Brand dipercaya dapat membantu kesehatan dan proses pemulihan tubuh. Berdasarkan kandungan yang dimilikinya, Bear Brand tidak hanya memposisikan dirinya sebagai minuman dalam kemasan, akan tetapi susu ini siap diminum dan praktis, dan juga sebagai minuman untuk kesehatan. Dan oleh karena itu, kita kelompok 2 bermaksud untuk melakukan riset STP produk Bear Brand yang dilakukan di Kota Gresik. Yang pertama ada market segmenting. Setiap pembeli yang ada di pasar memiliki karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari keinginan, sumber daya, lokasi, sikap dalam membeli yang berbeda-beda. Dan melalui segmentasi pasar, badan usaha akan dapat membagi pasar menjadi segmen yang lebih kecil yang dapat diraih secara lebih efisien dan efektif dengan produk dan jasa yang cocok dengan kebutuhan khusus pembeli. Dalam produk Bear Brand ini, PT Nestle melakukan segmentasi pasar pada daerah perkotaan di seluruh wilayah Indonesia. Mengingat warga perkotaan merupakan masyarakat yang penuh dengan kesibukan dan harus dituntut untuk tetap menjaga kesehatan mereka untuk dapat menjalankan aktivitas di perkotaan yang sangat padat. Hal tersebut selaras dengan proses distribusi utama produk Bear Brand ini, yakni di market dan supermarket. Yang kedua, demographic segmentation, yakni segmentasi pasar yang dibagi dalam segmen-segmen yang berdasarkan pada variabel umur, siklus hidup, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, etnis, dan generasi. Segmentasi demografis pada produk Bear Brand
adalah ke kalangan pria dan wanita di usia produktif, yakni dalam usia 19 sampai 45 tahun. Selanjutnya ada psikografis segmentation. Segmentasi psikografis ini merupakan pembagian segmentasi pembelinya ke dalam segmentasi berbeda, seperti kelas sosial, gaya hidup, atau karakteristik personal. Pada segmentasi ini, produk Bear Brand adalah memfokuskan pada masyarakat dengan gaya hidup yang sehat serta masyarakat usia produktif yang giat mengkonsumsi susu setiap harinya. Selanjutnya, behavioral segmentation. Segmen ini membagi pembeli berdasarkan pengetahuan konsumen, tingkah laku konsumen, penggunaan dari barang, dan respon terhadap barang bagi konsumen. Pada produk Bear Brand ini memfokuskan pada masyarakat dengan pola kegiatan yang cukup tinggi, karena masyarakat yang produktif membutuhkan suplemen khusus untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Kali ini membahas tentang target pasar. Target pasar mempunyai kebutuhan yang sama atau karakteristik di mana menurut badan usaha merupakan hal yang ideal untuk dilayani, didistribusikan, dan dipasarkan. Target pasar mengevaluasi keterangan segmen dalam pasar dan memilih salah satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Pada produk Bear Brand ini, segmentasinya untuk kalangan luas, pada usia 19 sampai 45 tahun, yang mana mereka merupakan masyarakat dengan kegiatan yang cukup tinggi dan gaya hidup sehat, serta sesuai dengan segmentasi geografisnya, yakni masyarakat perkotaan, dan fokus distribusinya kepada minimarket dan supermarket. Melalui hal ini, Bear Brand menggunakan strategi pasar yang cukup luas. Pemasarannya memfokuskan kepada produk sehat dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Ya, selanjutnya kita membahas tentang positioning. Positioning sendiri merupakan proses ketika perusahaan menyusun penawaran pasar untuk menempatkan posisi bersaing dengan para kompetitornya. Bear Brand sendiri bisa dikatakan sangat kuat dalam membangun posisi sebagai susu sehat steril. Bukan hanya tentang bagaimana dia diproduksi, tapi juga tentang kandungan-kandungan bahan apa saja yang dalam produk tersebut. Bear Brand begitu kuat dalam membangun posisi sebagai susu sehat steril yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh, bukan hanya melalui bagaimana susu ini diproduksi, tapi juga bagaimana kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Bear Brand sangat berusaha membangun citra di mana produk ini tidak hanya diminum saat sedang sakit saja, tapi juga bisa menjadi produk daily life atau bisa dikonsumsi sehari-hari. Hal tersebut didukung dengan beberapa kampanye yang diadakan oleh Bear Brand seperti Ramadan Campaign, yaitu menjelaskan bahwa Bear Brand ini minuman yang halal dan juga listen to your body dengan membuka booth di tempat-tempat yang strategis dan juga mengadakan kampanye kesehatan. Bear Brand juga melakukan penguatan terhadap posisinya dengan memunculkan varian-varian rasa baru seperti original, white tea, dan white malt. Varian-varian tersebut ada kaitannya dengan kesehatan seperti white tea sendiri yang mempunyai manfaat untuk kecantikan dan bahkan melebihi khasiat-khasiat dari teh lainnya. Bear Brand, Rasakan kemurniannya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kurang dengar susuku. iya. Kepada masyarakat, Selanjutnya, Bear Brand Aku tahu